Baik, pada pertemuan minggu ini, Ibu rasa sudah cukup. Ibu akan memberikan kalian LKPD mengenai mekanisme larutan penyangga yang akan kita bahas di minggu depan. Baik, Ibu. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Apakah hadir semua? Alhamdulillah, sehat Ibu. Semuanya masuk, Bu. Alhamdulillah, baiklah. Tolong untuk ketua kelas dipimpin terlebih dahulu untuk memimpin doa ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Dan minggu ini kita akan mempelajari mengenai mekanisme mempertahankan pH, di mana kita akan mengetahui cara kerja larutan penyangga dalam mempertahankan pH-nya. Di sini ada yang masih ingat larutan penyangga itu apa? Saya, Bu. Baik, silahkan nak. Larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH ketika ada penambahan sedikit asam, basa, dan pengenceran oleh air, Ibu. Iya, betul sekali. Minggu lalu Ibu telah memberikan kalian LKPD mengenai mekanisme larutan penyangga yang dikerjakan secara berkelompok. Silahkan bergabung ke kelompok masing-masing ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu minta perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan mengenai LKPD mekanisme larutan penyangga. Baik Ibu, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami nomor 1. Pada larutan penyangga, asam ion H+ bereaksi dengan CH3COO- membentuk molekul CH3COOH. Dan pada larutan penyangga, basa ion H+ dari asam itu akan mengikat ion OH- dalam larutan membentuk air. Ya, benar sekali kelompok 3. Ya, dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Dari kelompok 1 sama, Bu, seperti kelompok 3, tetapi kami ingin menambahkan bahwa pada larutan asam bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk molekul CH3COOH, yang tak lain adalah larutan penyangga. Dan pada larutan penyangga basa, ion H+ dan asam itu akan mengikat ion OH- dalam larutan membentuk air, sehingga asam yang ditambahkan tersebut bereaksi dengan basa NH3 membentuk ion NH4+. Ya, betul sekali. Apakah sudah jelas untuk jawaban nomor 1? Sudah jelas, Ibu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, kelompok berapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Kami, Bu, dari kelompok 1. Baik, silahkan nak. Baik, Bu, pada larutan penyangga asam, ion OH- bereaksi dengan ion H+ dalam larutan membentuk air, sehingga konsentrasi ion H+ menurun dan keseimbangannya terganggu. Maka, CH3COOH dalam larutan akan terionisasi membentuk H+, dan dalam larutan penyangga, basa ion OH- dari basa kuat akan menaikkan konsentrasi OH- dalam larutan. Akibatnya, basa yang ditambahkan itu bereaksi dengan komponen asam, dalam hal ini adalah NH4+, membentuk komponen basa yaitu NH3 dan air. Ya, benar sekali. Apakah ada kelompok lain yang berbeda pendapat? Tidak, Ibu. Sependapat dengan kelompok 1. Baik, jika tidak ada, kita langsung saja ke soal nomor 3. Untuk kelompok 2, coba perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya.
Baik Ibu, pada larutan penyangga asam yaitu H+, ketika ditambahkan sedikit asam akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Ion H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk molekul CH3COOH, dan ketika ditambahkan sedikit basa akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan tersebut akan bereaksi dengan asam CH3COOH membentuk ion CH3COO- dan air. Sedangkan larutan penyangga basa ketika ditambahkan sedikit asam, kesetimbangan akan bergeser ke kanan sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Ketika ditambahkan sedikit basa, kesetimbangan akan bergeser ke kiri sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Ya, betul sekali untuk kelompok 2. Nah, di sini apakah ada yang ingin bertanya untuk penjelasan dari kelompok 2? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin tanyakan, kita langsung saja ke soal nomor 4. Untuk kelompok 4, coba membacakan hasil diskusinya. Baik Ibu, jadi menurut saya larutan penyangga asam saat penambahan HCl ion H+ dan HCl masuk ke dalam sistem penyangga maka akan menambah konsentrasi H+ dalam larutan, tetapi dapat dinetralisasi oleh basa konjugasi yaitu ion CH3COO-, sehingga ion H+ akan bereaksi dengan CH3COO-, jadi konsentrasinya tetap Bu. Pada penambahan basa NaOH dan ion OH- yang berasal dari NaOH akan dinetralisir dan bereaksi dengan asam lemah sehingga di sistem tersebut tidak menyebabkan pergeseran kesetimbangan dalam air, sehingga konsentrasi ion H+ relatif tetap, maka dapat disimpulkan pH-nya pun relatif tetap Ibu. Baik, bagus sekali kelompok 4. Nah, untuk materi hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ibu, sudah cukup Ibu. Dari penjelasan larutan penyangga asam, apakah ada yang ingin menyimpulkan mengapa penambahan HCl dan NaOH tidak mempengaruhi konsentrasi ion H+? Saya Bu. Iya, silahkan nak. Jadi, ion H+ dari ion HCl bereaksi dengan CH3COO- dan tidak menyebabkan perubahan konsentrasi ion H+. Sedangkan ion OH- akan bereaksi dengan ion H+ yang ada pada sistem tersebut dan tidak menyebabkan pergeseran kesetimbangan sehingga konsentrasinya tetap. Maka pH-nya tetap. Ya, betul sekali nak. Nah, pada larutan penyangga basa ketika penambahan HCl dan NaOH, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya Bu. Iya, silahkan nak. Pada penyangga basa, penambahan asam menyebabkan berkurangnya komponen basa. Dalam hal ini, NH3 bukannya ion OH-. Asam yang ditambahkan tersebut akan bereaksi dengan basa NH3 membentuk ion NH4+. Saat penambahan basa yang ditambahkan tersebut akan bereaksi dengan komponen asam. Dalam hal ini, ion NH4+ membentuk komponen basa NH3 dan air, sehingga konsentrasi tetap, maka pH juga tetap, Bu. Ya, betul sekali nak. Nah, pada pertemuan minggu ini Bu rasa sudah cukup untuk mempelajari mengenai mekanisme mempertahankan pH. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai peranan larutan penyangga untuk tubuh makhluk hidup. Tetap diingat-ingat kembali materi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.